Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap, rinci, detail, dan jelas mengenai medan magnet fisika kelas 12 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap bersama saya, Pak Willy. Materi yang akan dibahas dalam video ini adalah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. 5 soal kuat medan magnet kawat lurus. Kita mulai dengan soal yang pertama ya. Sebuah kawat lurus sangat panjang terletak di suatu permukaan meja dialiri arus 2 ampere seperti pada gambar. Jadi ini yang biru ini adalah kawat sangat panjang dialiri arus 2 ampere. Kawat ini terletak di atas meja ini ya. Tentukan kuat medan magnet di titik P, Q dan R, P, Q dan R yang berjarak 10 cm dari kawat. Ya, jadi semua jaraknya P, Q, dan R ke kawat itu adalah 10 cm. Yang B, kuat medan magnetik di S yang berjarak 20 cm dari kawat dengan konstanta permeabilitas adalah 4pi kali 10⁻⁻⁷ Weber per ampere meter. Ini sumbu XYZ untuk menambahkan arah dari kuat medan magnet, karena medan magnet adalah besaran vektor ya. Mari kita gambarkan terlebih dahulu ya, dan kita lihat bagaimana arah medan magnet tersebut ya. Seperti kita ketahui bahwa ketika suatu kawat dialiri arus listrik, maka akan timbul medan magnet di sekitar kawat tersebut ya. Jadi ini arusnya 2 ampere, maka di sekitar kawat ini akan timbul medan magnet ya. Nah, bagaimana arah medan magnet itu? Kita gunakan kaidah tangan kanan pertama. Jadi ibu jari ini itu mengarah ke I ya. Kemudian putaran tangan ini nanti akan menentukan arah kuat medan magnetnya. Jadi kalau saya hubungkan antara P, Q, R itu akan membentuk sebuah lingkaran ya. Nah, untuk menentukan arah kuat medan magnet di titik P, kita buat garis singgung sesuai dengan arah lingkaran ini. Berarti untuk P, maka kita bisa lihat bahwa arahnya ke atas, yaitu ke sumbu Y. Kemudian untuk Q itu ke depan ya, berarti ke sumbu X. Dan R itu adalah ke bawah, ke sumbu Y negatif. Karena jaraknya sama dan kita tahu bahwa dari hukum Biot Suvar, kekuatan medan magnet dinyatakan dengan μ0I per 2pi A. Di sini kuat medan magnet itu bergantung pada arus dan juga jaraknya ya. Ini adalah konstanta. Kalau kita hitung dulu untuk yang P saja dulu ya. Jadi BP adalah μ0-nya 4pi kali 10⁻⁷ dari sini ya. Kemudian kuat arusnya 2 ampere ya. Dibagi dengan 2pi, jaraknya ini harus dalam meter ya. Ini 10 cm berarti 10⁻⁻⁴. Ini 2pi nya dengan 4pi bisa dicoret jadi 2 kali 2, 4. 10⁻⁻⁷ dibagi 10⁻⁻⁴ jadi 10⁻⁻⁶. Satuan dari kuat medan magnet adalah Tesla ya. Nah, arahnya kemana? Karena kuat medan magnet adalah besaran vektor, jadi kita harus menyebutkan arahnya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa arahnya adalah menyinggung ya, menyinggung ini lingkarannya. Sehingga arah untuk di titik P, kuat medan magnetnya berarti ke sumbu Y positif ya. Nah, bagaimana kuat medan magnet di titik Q ya? Tentu saja karena jaraknya sama, maka kita tinggal tuliskan lagi seperti ini. Tinggal kita tambahkan arahnya. Nah, arahnya itu adalah ke arah sini ya. Berarti searah dengan sumbu X positif. Jadi ke arah sumbu X positif. Untuk titik R, maka arah kuat medan magnetnya itu adalah ke bawah ya. Berarti ke sumbu Y negatif. Nah, bagaimana kuat medan magnet di titik S ya? Kalau kita perhatikan di S itu jaraknya 20 cm ya. Kalau P itu 10 cm, dan kita melihat bahwa ternyata kuat medan magnet itu berbanding terbalik dengan jarak. Jadi semakin jauh jaraknya, maka kekuatan medan magnetnya akan semakin kecil. Nah, kalau kita hitung ini pakai perbandingan mudah saja, karena S itu 2 kali lebih jauh, maka kuat medan magnet di titik S ya akan setengahnya dari kuat medan magnet di titik P ya.
Jadi kita bandingkan 10/20 ya, karena titik S itu jaraknya 20, berarti 20 nya di bawah ya, berbanding terbalik. Sementara yang P nya di atas 10. Jadi 10/20 kali BP. Berarti setengah dari 4 kali 10⁻⁻6, yaitu 2 kali 10⁻⁻6 Tesla. Nah, bagaimana dengan arahnya? Ya, arahnya kita gambarkan sesuai dengan sama dengan yang di titik P ya, berarti ke atas ya, yaitu ke sumbu Y positif ya. Soal nomor 2 ya. Dua buah kawat lurus sangat panjang sejajar terletak pada titik-titik sudut segitiga sama sisi ABC yang panjangnya 50. Jadi ini adalah sebuah segitiga sama sisi panjang 50, dan ini adalah kawat A dialiri arus, ini juga B ya. Kedua kawat dialiri arus IA dan IB masing-masing 1 ampere dengan arah berlawanan. Nah, ini tanda cross ini menunjukkan bahwa arah arus itu adalah masuk ke dalam bidang gambar ya. Sementara untuk IB, tanda dot ini menunjukkan bahwa arusnya keluar bidang gambar ya, ke arah pengamat. Kalau ini meninggalkan pengamat. Tentukan besar kuat medan magnet di titik C ya, ini titik C-nya. Dengan konstanta permeabilitas adalah 4pi kali 10⁻⁻7 Weber per ampere meter. Ya, seperti biasa kita gambarkan ulang lagi. Kita sekarang akan gambarkan medan magnet di sekitar kawat A ya. Ya, seperti yang sebelumnya kita gambarkan lingkaran ya. Ini arah arusnya ke dalam bidang gambar, berarti ibu jari ke dalam, maka putaran tangannya ke sebelah sini ya, searah jarum jam. Ya, ini. Nah, jadi kalau gitu arah kuat medan magnet di titik C akibat kawat A itu adalah garis singgung ya. Jadi garis singgung itu selalu tegak lurus jadi jari, jadi ini tegak lurus ya. Sementara sudutnya kan 60 ini, karena dari segitiga sama sisi, berarti sudut yang kecil ini 30. Ini adalah arah kuat medan magnet di titik C akibat kawat pertama. Nah, karena kawat 2 ada arus, maka akan timbul juga medan magnet akibat kawat 2 ini ya, di sekitarnya ya. Ya, arahnya mengikuti kedatangan kanan lagi, ini keluar bidang gambar tanda dot, maka putarannya adalah seperti ini ya, putaran tangannya. Jadi kuat medan magnet di titik C-nya adalah garis singgung. Kita sebut kuat medan magnetnya adalah BC2. Nah, kalau kita periksa ini kuat arusnya sama ya. Jaraknya juga sama dari C ke A dan dari C ke B. Berarti besar kuat medan magnetnya pasti akan sama ya. Oke, mari kita hitung untuk kuat medan magnetnya ya. Nah, kalau kita lihat nanti resultan kuat medan magnet di titik C itu adalah gabungan antara BC1 dan BC2. Nah, hukum Biot-Savart untuk kawat lurus sangat panjang adalah B sama dengan mu 0 I per 2 pi A ya, ingat ini. Nah, kita hitung BC1 4pi kali 10⁻⁻7 dari sini, permeabilitas magnet. Kemudian I-nya 1 ya, dibagi 2pi, jaraknya dari C ke A adalah setengah meter ya, 50 cm. Ingat, harus dalam satuan internasional ya. Ini 2 kali setengahnya habis, jadi 4pi bagi pi ya 4. Pangkatnya 10⁻⁻7. Begitu juga dengan BC2 ya, karena kuat arusnya sama dan jaraknya sama, maka kekuatannya sama ya, 4 kali 10⁻⁷ Tesla. Nah, setelah kita dapatkan BC1 dan BC2, maka kita bisa menjumlahkan. Tapi jumlahnya ingat harus secara vektor. Berarti kita perlu sudut antara kedua vektor BC1 dan BC2. Nah, disinilah kita lihat di sini 30, yang ini 60, berarti 30. Jadi sudut antara BC1 dan BC2 adalah 120. Dan kalau kita gunakan rumus jajar genjang ya untuk ngitung resultan vektor, BC akar BC1 kuadrat tambah BC2 kuadrat dikali 2 BC1 BC2 kosinus theta. Theta di sini adalah sudut antara kedua vektor. Nah, kalau kita perhatikan di sini angkanya 4 kali 10⁻⁷, di sini juga 4 kali 10⁻⁷. Berarti kita keluarkan aja besaran 4 kali 10⁻⁷-nya. Nanti BC1-nya kita isi dengan 1. Kenapa 1? Karena
Untuk mendapatkan 4 kali 10 minus 7 itu adalah 4 kali 10 minus 7 kali 1 ya. Demikian juga dengan BC2 1, 2 kali 1 kali 1, cosnya 120 yaitu 30 tambah 60 tambah 30 ya. Nah, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya 2. Nah, di sini cosinus 120 tuh jangan lupa minus ya, minus setengah. Jadi minusnya taruh di depan. Nanti 2 kali 1 kali 1 kali setengah. Sehingga 2 sama setengahnya bisa dicoret 1. Jadi di dalam akar 2 kurang 1 1. Sehingga akar 1 1 sehingga dapat BC juga tetap 4 kali 10 minus 7 Tesla ya. Ya, kita memasuki soal yang ketiga. Dua buah kawat lurus sangat panjang terletak pada satu bidang mendatar masing-masing dialiri arus 1 ampere dan 2 ampere dengan arah berlawanan seperti pada gambar. Jadi ini ada sebuah bidang datar diletakkan di atasnya dua buah kawat yang sangat panjang dialiri arus 1 ampere dan 2 ampere. Jarak kedua kawat 1 meter ya, ini 1 meter. Tentukan A, kuat medan magnet induksi di P. P itu ada di jarak 50 cm dari kawat kedua, berarti tengah-tengah ya. Kemudian Q ini 50 cm dari kawat kedua tapi di sebelah kanan. Dan kita diminta untuk menentukan letak titik R yang medan magnetnya bernilai 0. Ini konstanta. Permeabilitasnya 4pi kali 10 minus 7. Mari kita gambarkan terlebih dahulu ya untuk memudahkan pekerjaannya. Mari kita lihat dari arah sini ya. Jadi kita berdiri di sini melihat ke arah sana, ke atas ya. Maka kita lihat bahwa arus di kawat ini menjauhi dan arus di kawat ini mendekati seperti berikut di gambar berikut. Jadi ini kawat pertama arusnya mendekati pengamat, dan ini arusnya di sini arusnya menjauhi pengamat, ini mendekati pengamat. Nah, titik P itu di tengah-tengah di sini ya. Jaraknya 1 meter. Nah, kita gunakan kaidah tangan kanan pertama untuk menentukan arah medan magnet ya. Jadi arus listrik itu ke dalam bidang gambar, maka putarannya searah jarum jam ya. Jadi ibu jari I1, nanti 4 putaran 4 jari itu menunjukkan arah medan magnet. Jadi arah putarannya searah jarum jam, sehingga kalau kita mau menentukan kuat medan magnet di P, arahnya adalah garis singgung ya. Jadi ini yang biru, ini BP1 ya. Nah, karena kawat 2 arah arusnya berlawanan, maka putarannya juga berlawanannya, atau kita gunakan kaidah tangan kanan. Yang pertama, ini ibu jari ke atas, keluar bidang gambar, sementara putarannya berlawanan jarum jam. Jaraknya sama, berarti kekuatannya sama. Tapi karena arusnya lebih besar, ya tentu saja BP2 akan 2 kali lebih besar pada BP1 ya. Nah, sekarang mari kita hitung berapa besar kuat medan magnetnya. Tadi disebutkan arah cross itu menunjukkan masuk bidang gambar, sementara arah dot itu keluar bidang gambar ya. Jadi berlawanan arah arusnya. Nah, berarti kuat medan magnet seperti dirumuskan oleh Biot-Savart, B sama dengan mu0 I per 2πa. Nah, untuk kawat pertama, berarti kita bisa menghitung kuat medan magnet akibat kawat pertama. Mu0 nya 4pi kali 10 minus 7, arusnya 1 ampere, jaraknya setengah ya, 5 kali 10 minus 1. 4pi bagi 2pi ya, ini 2 nya kali 5 aja supaya memudahkan perhitungan. Jadi 4, tulis 10 pangkat minus 7 dibagi 10 pangkat 0 ya. Ini 10 dikali 10 pangkat minus 1 kan 1. Jadi tetap 10 pangkat minus 7 dengan arah BP1 ke bawah ya, yang ini yang biru. Nah, untuk BP2 ya prinsipnya sama, tinggal kita ganti arusnya jadi 2 ampere. Tentu saja nanti kekuatannya 2 kali ya, jadi 8 kali 10 minus 7 ke bawah juga ya, ini BP2. Nah, berapakah BP-nya? Ya tinggal kita jumlahkan secara vektor. Tapi karena arahnya sama, berarti sudut antara kedua vektornya 0, berarti kita jumlah seperti biasa ya. Jadi 4 tambah 8 yaitu 12 kali 10 minus 7 Tesla. Arahnya ke bawah juga. Ya, kita sampai sekarang pada bagian B. Mari kita lihat bagian B, yaitu kuat medan magnet induksi di titik Q ya. Kita gambarkan dulu ya, seperti berikut gambarnya untuk B. Jadi ini kawat pertama, arah arusnya ke dalam bidang gambar, ini keluar bidang gambar. Kalau arusnya ke dalam bidang gambar berarti
putaran tangannya ini ya searah jarum jam. Untuk kawat 2 putaran tangannya berlawanan jarum jam ya. Karena ibu jari ini keluar bidang gambar, maka putaran tangannya berlawanan jarum jam. Nah, berarti beki 1 itu tinggal garis singgung sini. Sementara beki 2 garis singgung juga ya. Jaraknya kita tuliskan. Nah, setelah itu baru kita hitung. Bagaimana menghitungnya? Kita gunakan hukum BO sufar. Beki 1 adalah 2pi mu 0i per 2pi a ya. Jadi mu 0-nya 4pi 10⁻⁷. Arusnya 1 dibagi 2pi, jaraknya adalah 1,5 ya. 1 tambah setengah. Nah, kalau kita coret ini pi-nya. Jadi yang di atas 4, di bawah 3, 2 kali 1,5. Pangkatnya 10⁻⁷, arahnya ke bawah, mengikuti arah yang biru ini ya. Nah, bagaimana dengan beki 2? Beki 2 tinggal kita substitusikannya saja arah dan arusnya dan jaraknya ya. Jadi mu 0i per 2pi a. 4pi 10⁻⁷, arusnya 2 ampere dibagi 2pi, jaraknya yang ini dari sini ke sini ya. Setengah meter, ingat harus dalam meter ya. Ini juga sama, 4pi dibagi 2pi 2, 2 kali 2, 4 bagi setengah 8. 10⁻⁷, tapi arahnya ke atas ini yang hijau ya. Jadi kalau gitu kita lihat bahwa beki 1 dan beki 2 berlawanan arah. Kita jumlahkan secara vektor, berarti tinggal dikurangi ya. Jadi beki itu jumlah vektornya seperti ini. Kalau kita mau hitung besarnya berarti tinggal dikurang ya. 8 dikurangi 4/3, pangkatnya sudah sama. Ini 24/3 dikurangi 4/3, 20/3. Ya, kita sekarang ke bagian C, letak R di mana kuat medan magnetnya bernilai 0. Tadi kita jawab yang A dan B, itu ternyata di A ya. Itu pada waktu menentukan kuat medan magnet di P, itu arah kuat medan magnetnya searah. Jadi kalau misalkan untuk bernilai 0 nggak mungkin ya. Begitu juga di Q. Kenapa nggak mungkin? Karena titik Q itu lebih dekat ke kawat 2 ampere ya, dibandingkan dengan kawat 1. Jadi jaraknya lebih dekat ke kawat 2, tapi juga arus lebih besar. Jadi nggak mungkin bisa menghasilkan 0 meskipun adanya berlawanan, karena kekuatan medan magnet di Q akibat kawat kedua itu jauh lebih besar dibandingkan kawat pertama ya, karena dia lebih jauh dan juga lebih kecil arusnya. Jadi yang mungkin adalah letak R adalah di sebelah kiri kawat pertama ya. Jadi mari kita lihat sebagai berikut letak titik R-nya ya, bagaimana perhitungnya juga. Nah, kita lihat di sini R itu kuat medan magnetnya akibat yang kawat pertama ya, itu searah jarum jam, sementara kawat kedua berarti berlawanan. Jadi BR1 ke atas nah biru dan BR2 ke bawah. Karena kita belum tahu letaknya, berarti kita misalkan X, sementara jarak kawat 1 ke kawat 2 yaitu 1 meter. Berarti untuk menghitung X, kita samakan nilai kekuatan medan magnet BR1 dengan BR2 ya. Di sini mu 0-nya sama sih ya. I1-nya 1 ampere di sini. I BR2-nya akibat I2 berarti 2 ampere. Jarak dari sini ke sini adalah X ya. Sementara jarak dari sini ke sini adalah 1 plus X. Ya, yang sama ini dicoret sehingga kita gunakan persamaan dengan mengalih silang. 2X sama dengan X tambah 1. Dan X-nya sama dengan 1 meter. Artinya letak R itu ada di sebelah kiri kawat pertama dengan jarak 1 meter. Sekarang kita memasuki soal yang keempat. Sebuah kawat berbentuk persegi dialiri arus sebesar I ya. Jika panjang sisi persegi A, tentukan kuat medan magnet di pusat persegi tersebut dengan konstanta permeabilitas 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Nah, kita akan lihat ya kuat medan magnet akibat masing-masing kawat dulu. Kita bagi menjadi 4 segmen ya. Kita akan lihat dulu bagian pertama.
ya, yaitu di sini AB arusnya ke kanan, titik P di atas. Berarti kalau kita gunakan kaidah tangan kanan pertama, ibu jari ke kanan, maka putaran tangan akan menunjukkan medan magnetnya. Jadi kuat medan magnet di titik P di sini yang berada di atas kawat itu adalah keluar bidang gambar atau mendekati pengamat ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa sudutnya ya, ini karena persegi berarti 45 45, ini 45 45 ya. Dan kita akan gunakan hukum bios-var untuk menghitung kuat medan magnet akibat kawat berhingga ini ya, yaitu tergantung pada sudutnya ya. Jadi kita bergerak dari sini ke sini, maka theta 1 itu adalah sudut antara vektor arah I dengan arah ini ya, ke P. Kemudian untuk theta 2 itu dari sini, arah I-nya ke sana, P-nya dari sini, jadi sudutnya ini ya. Nah, setelah itu kita masukkan, berarti kuat medan magnet di titik P itu theta 1-nya 45 yang ini ya. Sementara theta 2-nya adalah yang ini, 135. Kita substitusikan angka-angka yang bisa, jadi di sini jaraknya adalah setengah A ya, bukan A. Jadi nanti A-nya diganti setengah A, jaraknya adalah setengah dari sisi perseginya. Cos 45 setengah akar 2, cos sinus 135 min setengah akar 2 dikalikan minus jadi tambah setengah akar 2. Jadi ini akar 2, 4 kali setengah A jadi 2A, sehingga totalnya adalah mu 0I per 2 pi A akar 2 Tesla. Itu adalah kuat medan magnet akibat kawat segmen AB saja. Bagaimana dengan BC? Sama ya. Coba yang perlu kita lihat arahnya. Arahnya berarti dia keluar bidang gambar, sama dengan ini ya. Sudutnya ini 45, nanti ini 135. Nah, kalau kita hitung sama juga nanti hasilnya ya. Nah, bagaimana dengan CD ya? CD dari ini CD. Ini I-nya, ini sudutnya 45, ini 135. Ya, jadi ini setengah A sama persis. Jadi besarnya sama ya. Sementara BDA juga sama. Ya, ini cuma yang harus kita perhatikan arahnya ya. Jadi dari D ke A seperti ini, nanti sudutnya ini. Ya. Dari sini ke sini ya. Yang ini juga dari sini ke sini ya. 135. Jadi ini kuat medan magnet akibat tiap segmen kawat ini sama semua. Kalau gitu resultannya tinggal nilai ini ya, kita kalikan dengan 4 karena ada 4 komponen ya. Jadi BP sama dengan 4 kali mu 0I per 2A akar 2 mu 0I per 2 pi A akar 2. Jadi 4 bagi 2 2 kali akar 2 akar 2. Mu 0I per pi A satuannya Tesla. Ya, kita sekarang memasuki soal yang kelima. Sebatang kawat dialiri arus I. Salah satu ujungnya berada pada koordinat 0,A. Ini. Sementara ujung lainnya pada Y sama dengan tak hingga. Di atas jauh ya. Seperti pada gambar. Besar kuat medan magnet di titik B. Koordinatnya B, 0 adalah. Ya, mari kita gambar terlebih dahulu untuk menghitung besar kuat medan magnetnya. Jadi ini kawat yang ini dialiri arus I ya ke atas. Di sini koordinatnya 0,A, di sini koordinatnya B, 0. Kita buat tarik garis di sini ke posisi yang dihitung. Nah, ini sudutnya ya. Oke. Nah, untuk ujung atasnya berarti sudutnya dari yang ini ya. Ini theta 2-nya. Dari sini ke sini ya. Ini juga dari sini ke sini. Oke. Baru kita hitung. Untuk menghitungnya kita mulai mungkin lebih mudah menggunakan segitiga ini ya. Jadi tangan alfanya kita hitung dulu. Tangan alfa adalah B per A ya. Depan per samping. Setelah itu baru kita gunakan rumus bios-var untuk menghitung B resultan. B resultan mu 0I per 4 pi A dikali cos theta 1 min cos theta 2. Nah, theta satunya ini tadi ya. Dari sini ke sini. Yaitu 180 min alfa. Di sini alfanya. Nah, bagaimana dengan
atas untuk menentukan theta 2 ya. Theta 2 itu karena tahingga berarti sudutnya sangat besar sehingga sudut yang ini makin kecil. Jadi theta 2-nya dianggap 180 ya. Kosinus 180 min alfa itu sama dengan I kuadran 2 min cos alfa. Kosinus 180 min 1. Jadi min 1. Jadi kalau kita lihat di bagian dalam kurung berarti 1 min A akar A kuadrat plus B kuadrat dikalikan dengan mu 0 I per 4 pi A. Itulah medan magnet di titik P ya. Ini adalah bagian akhir dari video kuat medan magnet kawat lurus. Saya sertakan soal bagi teman-teman untuk latihan. Silahkan kerjakan sendiri terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang memerlukan jawaban dari soal ini, saya sertakan link di bagian deskripsi. Silahkan subscribe bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video pembahasan soal ini di video berikutnya. Saya juga menyertakan 5 soal dalam video ini dalam format PDF yang linknya ada juga dalam deskripsi. Sekian pembahasan kuat medan magnet kawat lurus ini. Jangan lupa untuk like dan share-nya ya. Sampai jumpa dan terima kasih.